Oke, selamat datang lagi teman-teman. Kita semua tahu ya, pasar lagi gonjang-ganjing. Nah, pertanyaan di benak kita semua kan sama. Gimana caranya kita ngamanin duit kita? Hari ini kita nggak akan bahas teori-teori umum, tapi kita akan bedah langsung strategi pertahanan yang konkret dari seorang pakar investasi, sebuah playbook buat menghadapi badai geopolitik sekarang ini. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Kalau berita isinya ketidakpastian melulu, insting pertama kita pasti pengen ngelindungin aset kan. Tapi langkah cerdasnya itu apa sih? Apa kita harus panik terus jual semua? Atau kita diam aja berharap yang terbaik? Atau jangan-jangan malah ada peluang di tengah kekacauan ini? Yuk kita langsung aja ke intinya lewat kutipan yang jujur aja blak-blakan banget ini. Ini pernyataan yang kuat banget dari pakarnya, yang intinya bilang satu hal. Saat pasar nggak bisa ditebak, balik lagi ke aset paling dasar yang udah terbukti aman. Dan inilah fondasi dari strategi pertahanan yang bakal kita bongkar sama-sama. Oke, jadi gimana caranya saran beli emas yang kedengarannya simple ini kita ubah jadi strategi portofolio yang benar-benar solid? Jawabannya ada di sebuah pendekatan yang namanya strategi barbel. Gampangnya gini, ini tuh cara kita punya benteng pertahanan yang super kuat, tapi di saat yang sama kita tetap kirim pasukan kecil buat cari peluang. Yuk kita lihat cara kerjanya. Nah, ini dia jantungnya strategi barbel itu. Sederhana tapi kuat banget. Coba bayangin portofolio Anda itu kayak barbel. Di satu sisi, Anda pegang 50% aset dalam bentuk tunai. Ini jangkar keamanan Anda. Uang tunai ini bukan cuma perisai dari kejatuhan pasar loh, tapi juga amunisi Anda. Dana segar yang siap ditembakkan pas aset-aset bagus lagi diskon besar-besaran. Terus di sisi satunya lagi dari barbel ini, ada 50% sisanya yang kita putar. Tapi ini bukan investasi sembarangan ya. Kuncinya adalah cari aset yang nari dengan iramanya sendiri, yang nggak terpengaruh langsung sama kepanikan pasar secara umum. Kita ngomongin emas sebagai benteng utamanya, logam-logam lain yang diuntungkan dari tren global, dan saham-saham yang bukan anak emas di indeks MSCI. Intinya kita cari pertumbuhan di tempat yang nggak dilihatin semua orang. Sekarang yuk kita bahas soal awan mendung yang lagi ngegantung di atas pasar Indonesia, drama MSCI. Baru-baru ini ada pemberitahuan yang sama investor dijuluki surat cinta yang udah nyebarin ketidakpastian dan maksa semua orang buat mikir ulang strategi mereka. Jadi apa sih MSCI ini dan kenapa kok penting banget? Gini deh, anggap aja indeks MSCI Emerging Markets itu kayak daftar belanjaan wajib buat para manajer investasi raksasa di seluruh dunia. Kalau Indonesia statusnya diturunin dari emerging ke frontier, itu ibaratnya kita dikeluarin dari daftar belanjaan itu. Akibatnya, dana-dana gede itu terpaksa harus jual aset mereka di sini, yang bisa memicu arus modal keluar gede-gedean. Drama ini kayaknya jalan dalam 3 babak nih. Pertama, surat cinta dari MSCI itu datang, bikin semua orang panik. Kedua, reaksi pasar yang instan. Banyak investor langsung melakukan haki semua. Itu istilah pasar buat jual semua, demi ngamanin uang tunai. Dan sekarang kita ada di babak ketiga, fase wait and see, di mana pasar lagi nahan napas, nungguin keputusan finalnya. Oke, walau situasinya tegang, ada kabar baiknya juga. Pakarnya tuh yakin banget, sekitar 90% lah. Skenario terburuknya, yaitu kita diturunin statusnya ke frontier market, itu nggak akan kejadian. Asumsinya adalah, data yang benar pada akhirnya bakal sampai ke MSCI. Tapi, walaupun kita kemungkinan besar lolos dari yang terburuk, bukan berarti nggak ada apa-apa ya. Skenario yang paling mungkin terjadi adalah, bobot Indonesia di dalam indeksnya bakal dikurangi. Ini tetap bakal bikin ada modal yang keluar, walaupun nggak akan separah skenario penurunan status. Jadi kita tetap harus waspada. Baik, cukup soal risikonya, sekarang kita pindah ke sisi peluangnya. Di tengah semua ketidakpastian ini, ada pergeseran global yang kuat banget yang bisa menciptakan ledakan komoditas baru. Yuk kita lihat apa aja yang mendorongnya. Coba deh lihat pergeseran fundamental ini. Dulu, modelnya simple banget. Tiongkok itu pabriknya dunia, satu-satunya pembeli gede buat banyak komoditas. Ini bikin mereka punya daya tawar yang luar biasa kuat. Nah, sekarang ceritanya beda. Karena alasan keamanan nasional, Amerika dan Eropa itu lagi balapan bangun pabrik mereka sendiri. Tiba-tiba, dari yang tadinya cuma satu pembeli raksasa, sekarang jadi ada 3 atau lebih. Buat negara pengekspor komoditas ke Indonesia, ini bener-bener game changer. Daya tawar kita jadi naik, dan potensi harganya juga bisa ikut meroket. Dan permintaan ini bukan cuma omong kosong loh. Ini beneran didorong sama kebutuhan nyata. 1, keamanan nasional. 2, dan ini yang gila banget, ledakan AI. Pusat data AI itu haus listriknya luar biasa. Sampai-sampai perusahaan teknologi sekarang harus bangun pembangkit listrik sendiri. Dan buat bangun itu semua, mereka butuh logam dalam jumlah masif. Tembaga buat kabel, perak dan aluminium buat panel surya.
Jadi, revolusi AI ini secara harfiah lagi ngebangun fondasi permintaan baru untuk komoditas. Nah, di antara semua komoditas ini, ada satu yang jadi rajanya, jadi pilar utama strategi ini, emas. Yuk kita gali lebih dalam kenapa emas dianggap sebagai aset safe haven paling utama di situasi kayak sekarang. Banyak kan yang bilang Bitcoin itu emas 2.0, tapi coba kita lihat deh siapa pembelinya. Emas itu dibeli sama bank sentral di seluruh dunia sebagai cadangan, pakai uang tunai. Ini permintaan yang fundamental dan stabil. Sebaliknya, rally Bitcoin belakangan ini didorong oleh investor retail lewat ETF dan seringkali pakai utang atau leverage. Waktu bank sentral yang beli itu tanda stabilitas. Waktu retail yang pakai leverage yang beli itu tanda spekulasi. Dan ini bukan cuma pendapat 1-2 orang ya. Pemain-pemain raksasa di Wall Street kayak Goldman Sachs dan JP Morgan juga setuju banget soal emas. Mereka melihat potensi kenaikan yang signifikan banget dengan target harga yang jauh di atas level sekarang. Ini nunjukin keyakinan pasar yang luas bahwa peran emas sebagai benteng pertahanan itu makin penting. Oke, jadi setelah kita ngomongin resiko dan peluang global, apa nih yang bakal nentuin nasib pasar kita ke depan? Jawabannya, ternyata mungkin ada di rumah kita sendiri. Mari kita lihat faktor penentu buat tahun-tahun ke depan. Coba perhatiin angka ini, 20%. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah batas alokasi baru yang diizinkan buat dana asuransi dan pensiun domestik untuk investasi di pasar saham. Sebuah kenaikan drastis yang bisa mengubah segalanya. Secara teori, ini tuh kayak kita buka gerbang bendungan raksasa. Ada tumpukan duit domestik yang gede banget, lebih dari cukup buat nampung semua jualan asing kalaupun drama MSCI kejadian. Harusnya ini jadi penyeimbang pasar kan? Tapi, ada satu masalah besar yang bikin macet. Nah, inilah masalahnya, rasa takut. Para manajer dana yang ngelola duit pensiun dan asuransi kita itu pada ragu-ragu buat investasi. Mereka kejebak dilema. Kalau investasi mereka rugi, yang mana itu hal normal di pasar, mereka bisa dituntut karena dianggap menyebabkan kerugian negara. Rasa takut inilah yang secara efektif bikin macet modal raksasa yang harusnya bisa jadi penyelamat pasar. Jadi kita sampai di pertanyaan terakhir yang paling penting. Indonesia tuh punya dana cadangan raksasa buat nahan guncangan dari luar. Potensinya ada. Tapi buat ngelepasin kekuatan itu, para manajer dana cuma butuh satu hal, kepastian hukum dari pemerintah. Nah, pertanyaannya, akankah payung hukum itu diberikan? Jawabannya, ya, itu yang bakal menentukan nasib pasar kita. Terima kasih sudah menyimak.